Mungkin sedikit cerita ya. Dulu itu sebenarnya sebelum saya itu jadi freelancer atau dapat duit dari pekerjaan freelancing yang berhubungan dengan WordPress, saya itu sebenarnya dapat dolar pertama saya online itu dari desain sebetulnya. Halo semua, nama saya David. Uh, saya adalah seorang WordPress developer, tapi di video ini saya nggak akan ngomongin tentang WordPress atau coding. Di video ini saya mau bahas gadget ya, yang barusan saya beli kemarin. Ya nggak kemarin juga sih, beberapa minggu yang lalu lah. Uh, Namanya itu adalah drawing tablet atau drawing pen atau drawing pen tablet gitu ya. Bentuknya kayak gini ya. Ini mereknya Huion. Biasanya kalau yang paling umum mungkin mereknya tuh Wacom atau apa ya. Tapi ini versi Cinanya, jadi harganya jauh lebih murah. Gunanya ini untuk bikin ilustrasi atau gambar. Fungsinya sih sebenarnya nggak beda jauh sama mouse ya. Jadi gunanya untuk gerakin kursor, tapi bentuknya kayak gini. Jadi ini namanya tablet tapi nggak ada layarnya ya, cuman untuk uh, alas kayak gini aja. Kalau yang versi-versi yang lebih baru sih sebenarnya ada yang ada layarnya, jadi kayak monitor kedua ya untuk komputernya kita gitu. Jadi ketika kita gambar itu bisa langsung ketahuan. Jadi ya gunanya ini untuk ya ngontrol gerakan mouse yang ada di komputernya kita sih. Jadi ya kira-kiranya mirip kayak mouse, bisa dipakai jadi kayak mouse sebenarnya. Dan di pen tablet ini juga ada beberapa tombol yang kita bisa atur ya. Misalnya saya di sini pakai untuk hotkey untuk nge-save, Ctrl S, sama Ctrl Z ya untuk undo gitu ya, dan lain sebagainya. Um, saya beli ini sih sebenarnya karena dulunya sih saya memang suka desain. Sampai sekarang sih memang suka desain walaupun nggak ada waktunya ya. Dan akhir-akhir ini memang kerjaannya cukup sibuk ya. Jadi rada jenuh juga kalau lihat kode terus. Jadi ya pingin kembali ke saya dulu waktu lagi suka-sukanya desain gitu. Mungkin apa ya? Oh, merek dan kodenya mungkin ya, harganya dan lain sebagainya. Ya ini dia di Tokopedia ya saya belinya. Tipenya tuh Huion H640P. Ini adalah tablet drawing yang paling banyak kejual di Tokopedia. Hmm, Bisa dilihat di sini sih mestinya. Saya beli harga 385 ya. Sekarang harganya naik sedikit jadi 3, ya terjual 2000 buah ya. Jadi memang benar-benar sangat populer sekali tablet yang satu ini. Agak nyesel juga sih waktu beli karena setelah saya beli itu beberapa jam kemudian saya tuh ngecek harganya di Tokopedia lagi, itu harganya turun jadi 360 berapa gitu ya. Jadi turun sekitar 20 ribu. Saya kali ya, waduh salah beli nih. Tapi ternyata naik lagi ya, jadi nggak jadi anu ya, nggak jadi nyesel. Nah di sini saya biasa pakai untuk gambar-gambar di Photoshop ya. Saya kasih contoh deh ya. Oh ya, cara kerjanya ini sebenarnya kalau kita lihat di tabletnya ini ya. Nah, di tabletnya ini itu ada 4 titik ya. Mungkin nggak kelihatan titiknya. Di ujung-ujung itu ada keempat titik dan ini sesuai dengan layarnya yang kita pakai. Jadi 4 sudut ini sesuai dengan 4 sudut yang ada di layarnya kita. Jadi kita tinggal ngikutin aja mouse-nya di sebelah mana gitu ya. Saya praktekin deh. Nah, ini misalnya ini kan Photoshop ya. Kita mau gambar-gambar di sini, itu kita tinggal, jadi sama persis kayak mouse, cuman ini gerakinya tuh di atasnya gini, dia sudah bisa gerak sendiri ya. Dan kalau diklik ke bawah, uh, apa ya, pennya ini kita dapat pen ini juga. Ini nggak pakai baterai sih, pakai USB aja masuk, harus pakai driver tapi ya, install driver. Kita klik gitu sama dengan kalau di mouse itu left click ya, jadi sama kayak persis kayak mouse sih. Terus kita bisa mulai gambar gini ya misalnya.
Ya kayak gini. Saking senengnya saya gambar-gambar pakai ini ya, saya sampai bikin akun Instagram untuk posting nanti gambar-gambar saya. Kalau mau di follow ya boleh, tapi cuman pesan aja, saya nggak akan follow balik ya di akun ini, karena ini akun cuman saya pakai untuk seneng-seneng aja. Kenapa saya bikin akun ini selain untuk posting gambar-gambar saya nggak ingin posting karena malu juga sih gambarnya jelek di Instagram utamanya saya, akunnya Instagramnya saya. Cuman di sini saya cuman seneng untuk nyari inspirasi juga. Yang saya follow semuanya itu bisa dibilang desainer ya, atau ilustrator, atau yang bikin komik-komik gitu ya. Atau kita lihat di Instagram, di feednya saya yang saya follow ini ya semuanya gambar-gambar gini semua. Jadi ya cukup asik sih. Nah, tablet ini juga support untuk dipakai dengan Android, nggak perlu pakai driver malah ya. Dikasih um, ini boxnya kayak gini ya. Ini ya, dikasih kayak apa ya, USB ke USB-C sama ke micro USB, jadi bisa dipakai di HP Android. Cuman ketika dicolokin ke HP Android, yang bisa dipakai itu cuman kayak separohnya gitu ya, sesuai dengan layar Androidnya. Jadi ya rada susah sih makanya, karena layarnya Android juga kecil, mungkin lebih pasnya kalau dipakai untuk mungkin pakai tablet ya, tablet yang kayak iPad dan lain sebagainya. Tapi iPad kayaknya nggak support, saya juga nggak tahu sih. Oh ya, satu lagi kalau dipakai di Android itu ada masalah di handphone Samsung, terutama seri A dan seri C. Itu kita harus ngereset setting yang ada di Samsung baru bisa kelihatan kursornya. Jadi ya itu salah satu yang saya sempat cari-cari beberapa jam sih di forum-forum kenapa kok nggak bisa dipakai di HP saya. Ternyata memang itu adalah kayak bug ya di HP-nya Samsung. Selain itu kita juga dapat ini ya. Uh, ya, ini adalah tempat untuk pen. Jadi cuma ditaruh di sini gini aja. Ya, jadi cuma taruh gini aja. Dan di dalamnya itu ada 8 ini ya. 8 knop tambahan untuk ini ya, pengganti ujung pensilnya. Jadi kalau dipakai lama-lama, ini lama-lama habis juga. Bisa lama-lama terkikis gitu ya. Nanti diganti, dikasih ini plus 8. Tapi anehnya ya, di bungkusnya tempat saya, itu saya lihat di review-review semua tuh dapatnya cuma 8 aja di tempatnya ini ya. Tapi di tempat saya tuh saya dapat segini. Gila, ini mungkin ada 20-an, 30 lebih mungkin ya. Nggak bisa fokus. Tapi ya pada intinya, ini isinya semua ujung pensilnya itu nggak tahu. Beruntung mungkin saya. Mungkin sedikit cerita ya. Dulu itu sebenarnya sebelum saya itu jadi freelancer atau dapat duit dari pekerjaan freelancing yang berhubungan dengan WordPress, saya itu sebenarnya dapat dolar pertama saya online itu dari desain sebetulnya. Jadi waktu itu kan saya kan sudah kerja jadi sales mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun mungkin ya, tapi saya nggak terlalu suka jadi sales dan kurang enjoy ya sama kerjaannya. Nah, capek juga sih ya keliling-keliling kota terus. Em, Terus saya minta ke teman saya untuk ngajarin Photoshop. Jadi dulu sih saya memang cita-citanya jadi animator atau jadi mangaka gitu ya, atau bikin komik gitu ya, karena memang sukanya dulu baca komik. Tapi nggak keterima di ITB dan akhirnya masuk ke Fakultas Ekonomi di Undip ya Semarang. Jadi ya karena itulah jadi ya uh, nggak lagi nyentuh ke desain gitu. Tapi ya karena teman saya itu jadinya uh, yang berbaik hati mau mengajari saya Photoshop. Ini juga mungkin shout out ya ke teman saya. Oh, Instagram saya sudah tak tutup ya. Dia masih aktif sih desain, jadi kalau ada yang butuh-butuh desain mungkin bisa kontak dia. Yap, dia art, draw, illustration ya.
Ada beberapa contoh desainnya dia, ilustrasi yang dia buat, gambar-gambar potret ya. Dia memang jago banget sih, dari SMA memang jago gambar. Saya sih lain ya, kalau saya memang suka gambar tapi nggak bisa gambar sama sekali. Em, Ya di situ saya masih ingat ya, saya belajar sama dia mungkin sekitar 2 jam, 3 jam saya lupa. Dia pas main ke tempatnya saya, terus saya minta diajarin Photoshop sama dia. Dan mulai itu saya mulai cari-cari cara untuk mendapatkan mm, penghasilan dari skill yang barusan saya dapat ya, barusan saya dapat selama 2 jam. Dan ternyata bisa gitu ya. Eh, Mungkin asik juga ya kalau nyari-nyari itu ya. Em, di thread-thread saya dulu di forum-forum ya mungkin. Digital Point. Ya, ini dulu saya sempat di banyak forum sih saya dulu sih. Cuman salah satunya itu di sini. Awalnya saya dulu di sini. Oh ya, ini ya. Belum saya masukin ke gambarnya. Oh, ini ada banyak sekali ya desain-desain saya. Ini saya bikin desain kayak gini, terus desain kayak gini. Ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Mungkin kita lihat yang ini yang tadi lagi. Ini kalah semua sih kayaknya. Terakhir-terakhir banyak yang kalah sih. Oh ini ada yang menarik ya mungkin ya. Ini sebenarnya sudah lama banget sih. Ini tahunnya tahun 2011, 2010 ya. Jadi sudah 10, 11 tahun yang lalu ya. Oh iya ini desain. Ya, kalau dilihat lucu banget ya. Saya dulu desainnya patah-patah semua ya ini garisnya. Tapi ya memang kayak gitu sih ya. Ya cuman sekedar anu aja sih ya. Eh, Intermezzo aja. Ya dari desain itulah, tapi saya tahu kalau saya memang nggak bakat untuk desain. Saat itu saya mulai dapat order desain secara rutin ya dari beberapa website, terutama website e-commerce dan lain sebagainya. eh, Mereka butuh biasanya kan zaman dulu kan belum ada responsive design ya. Jadi desainnya semuanya statis. Jadi kalau bikin slider itu kan butuh setiap slider kan butuh didesain ya. Biasanya saya dapat order dari situ atau juga dari uh, desain header ya. Harganya berbagai macam nih dari $5 sampai mungkin 30-an dolar ya per desain. Jadi saat itu dapat hasil yang cukup lumayan terus saya keluar um, dari kerjaan saya sebelumnya jadi sales tapi setelah dapat order cukup banyak di desain ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Ternyata kerja kreatif itu sangat susah ya buat saya jadi malah bingung ya karena desain itu kan harus punya ide baru terus ya sedangkan saya memang dari anunya mungkin nggak punya bakat yang cukup untuk desain. Ya cuman ngobrol sedikit aja tentang desain. Cukup di sini video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.